Jumpa lagi dengan saya Turyono SSS. Kali ini saya akan membahas cara pembuatan alat untuk perbaikan sasis. Yang mana dengan alat ini kita akan mempermudah cara pengerjaan perbaikan sasis mobil tronton atau bisa juga mobil yang roda 6, baik yang dam apapun yang tidak dam. Tujuan saya bikin alat ini, kita akan lebih mudah dalam pengerjaannya dan lebih aman. Dulu sebelum saya bikin alat ini, saya bikin yang manual dengan besi habin yang kadang kita geser, kita ikat pakai rantai. Cuma cara itu saya anggap kurang menjamin keamanannya. Mula-mula kita bikin lubang. Ini maaf ya, gambarnya kadang kurang bagus. Kita bikin lubang panjang sekitar 8 meter. Ini dari sini ke sini 8 meter. Lebar 150. Kedalaman bisa 2 meter atau 1,5. Kita bikin sayap ini. Ini jarak sekitar yang pakai sayap ini sekitar 6 meter. Ini bertujuan nanti pada kita perbaikan bak dam yang muntir. Jadi kita buat agak lebar, ini sekitar 2,5 meter titik. Kita bikin 3 meter nih ya. Dari sini ke sini ini 3 meter. Sama ini 3 meteran. Jadi halaman memang kita siapkan agak lumayan. Nanti masa untuk supaya kita masukkan mobil atau putar balik lokasi ini, kita bikin agak luas. Setelah lubang kita siapkan, kita bikin rangka besi. Ini yang kita bikin dari habin atau besi lainnya yang kita hitung-hitung kokoh ya. Jadi ini panjang 8 meter, ini 2,5 meter, ini 2,5 meter. Lebar ini kita bikin 80 cm. Kita bikin 80 cm ini supaya kita ini alat ini bisa dipakai untuk roda 6 ataupun mobil besar yang roda 10. Kita contohkan, ibaratnya kita ambil Mitsubishi PS 120, 125, itu lebar sasis kan sekitar 70. Jadi nanti dengan 80 ini kita bisa, karena nanti pengikat ke sasis itu kita menggunakan rantai, jadi agak miring pun itu nggak masalah. Terus untuk tronton yang untuk Hino, kita biasanya ukuran sasis kan sekitar 86 ya untuk tronton Hino ya. Kalau Fuso kalau nggak salah itu 85. Dan untuk Nissan itu kurang lebih segitu. Jadi kita bikin 80. Panjang 8 meter. Ini 2,5 meter. Dari titik ini ke sini ini kita bikin 6 meter. Dan 6 meter karena untuk wilayah tambang-tambang biasanya bak ini agak lumayan besar. Panjang bak 6 meter lebih, kadang 6,30, ada yang 6,5. Ini cuma ini cukup lah, kita anggap cukup.
Kita bikin titik-titik ini 1, 2 ujung-ujungnya, sini juga, sini. Untuk ini jarak ini kita selera kita, perkiraan kita itu maunya berapa bisa diatur di sini. Semakin kita banyak titik ini, sebenarnya semakin mempermudah kita perbaikan sasis. Setelah ini sudah siap, kita pancang, kita siapkan itu bisa rantai atau betoneser besar, kita ikatkan di sini. Ya, kita anggap ini betoneser, kita ikatkan di ujung sini. Ini ibaratnya kita bikin lubang itu kedalaman 1,5, ya kita bikin 125 cukup. Terus kita bikinkan bulatan ini, nanti buat mengikat rantai yang ke sasis. Dari semua titik ini kita pasang model gini. Jadi setelah semuanya udah siap gitu, kita masukkan ke lubang galian yang kita booking. Tapi sebelum kita masukkan, baiknya dasar ini kita kita kasih dulu batu gunung atau batu yang batu besar-besar itu ya. Ya anggap sekitar 25 cm. Baru kita masukkan rangka besi ini. Setelah itu kita cor keseluruhan, nanti sampai rata permukaan ini. Jadi nanti titik yang kita bikin dari tadi ini akan timbul di sini, timbul atau rata ya. Ini tadi titik-titik itu timbul ya, rata. Kalau kita bikin rata, kita bisa menggunakan kaleng cat atau apa. Jadi ini kita tutup. Ini yang bulatan tadi dari ujung betoneser atau ujung rantai itu kita tutup. Kita bikin cocoran itu rata di lantai atas dari galian itu. Ini memang biaya agak lumayan tinggi, cuma kita lihat dari tingkat keamanan pengerjaan sasis itu jauh lebih aman. Cuma kalau masalah biaya kan kita kalau untuk yang udah biasa kerja untuk pengerjaan sasis itu ya bisa dibilang nggak masalah lah. Masalahnya ini kita mengerjakan berapa unit ini udah bisa nutupi untuk pembikinan alat ini. Cuma ingat apa yang perlu kita ingat, pondasi ini kita buat permanen, benar-benar usahakan permanen. Dan seperti betoneser atau rantai ini kita buat yang ukuran benar-benar kuat ya. Masalahnya kalau seperti tronton mungkin nanti kita akan menggunakan dongkrak yang sampai 60 ton. Kalau sudah terlanjur kita masukkan, kita bikin nanti pada pengerjaannya sampai terjadi putus atau apa kan sayang. Untuk membongkar lagi ke cor-coran ini malah ribet jadinya ya. Setelah ini jadi, kita keringkan yang kira-kira menurut kita itu sudah cukup benar-benar kering sampai ke dalam-dalamnya.
Ini untuk pengerjaan sasis yang posisi ibaratnya muntir ya, muntir atau bengkok ke bawah atau melengkung ke atas. Jadi fungsinya rantai-rantai ini, anggap kita mengerjakan sasis yang melengkung ke atas. Jadi rantai itu tujuannya titik ini untuk mengikat sasis yang menonjol ke atas tadi, yang melengkung ke atas tadi. Kita tahan balok yang bagian sebelahnya kita pasang dongkrak, kita dongkrak. Dan untuk pengerjaan yang melengkung ke bawah, ibaratnya di posisi itu pas hanger di belakang roda, kita kerjakan yang ibaratnya sini sama sini kita ikat rantai, posisi di sini kita dongkrak. Ya begini ya istilahnya, gambarannya gini. Terus ini bisa untuk mengerjakan nanti mobil yang istilah kitanya itu muntir ya. Kadang kalau mobil terbalik pada waktu muatan, pada waktu bisa dibayangkan pada waktu mobil itu terbalik, kebiasaan sasis yang muka kabin ini nanti akan ketinggalan. Ibaratnya bagian belakang, bagian bak itu miring ke, ibaratnya mobil ini terbalik ke kiri, itu bagian belakang dari mobil itu akan miring ke kiri, dan yang bagian muka itu biasanya ketinggalan. Jadi pada saat kita mobil itu roboh, ini karena mungkin terbebani dengan berat mesin ini ya. Nah itu untuk pengerjaannya, ibaratnya mobil ini miring ke kiri. Nah, kita bisa memanfaatkan titik ini. Otomatis kalau mobil ini miring ke kiri, sasis ujung belakang bagian kanan kita ikat. Sasis muka ujung muka atau mungkin pertengahannya itu yang kanan kita ikat pakai rantai titik dari yang kita bikin tadi. Nah, itu sebaliknya nanti dongkrak kita pasang yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Cuma kebiasaan dari untuk mobil truk yang terbalik yang dam itu cuma yang parah itu sebagian aja, separuh, mungkin bagian belakang atau mungkin bagian muka. Jadi kita kalau ibaratnya bagian belakang itu kebiasaan itu di belakang kabin ya. Nah ini untuk mengikat bak dam. Kebiasaan kalau mobil itu terbalik, dam ini kadang muntir. Itu kita nggak perlu untuk bongkar dari sabuk-sabuknya atau bongkar las-lasannya untuk pengerjaannya enggak. Jadi kita istilahnya anggap istilahnya ini. Jadi kayak gini ya. Nah, ya kita anggap sebentar ambil contoh. Kita ambil contoh dari ibaratnya bungkus rokok itu. Kalau dam terbalik itu kesannya gini ya. Nah gini ya, muntir ya. Ini ibaratnya muntir yang belakang ke kiri, yang muka ke kanan. Ini tujuannya titik rantai ini. Jadi mana yang tinggi itu kita ikat. Kalau dulu-dulu saya sendiri mengerjakan pada waktu istilahnya unit dam terbalik itu, bak kita bongkari tulang-tulangnya, setelah itu ratakan baru las lagi. Kalau dengan alat ini kita bisa langsung ikat bagian yang muntir tadi, yang bagian
yang lebih tinggi tadi, baru sebelahnya yang rendah kita dongkrak. Cuma kita lebihkan, nanti masalahnya kalau kita nggak lebihkan, pada waktu dongkrak dilepas itu ada restan balik ya. Ya, demikian penjelasan saya. Mungkin kalau buat teman-teman yang agak berminat untuk bikin alat ini, bisa hubungin saya atau beri komentar atau kritikan. Atau kalau memang kurang jelas nanti dipertanyakan, saya siap untuk membantu. Ya nggak ada salahnya kita mengeluarkan istilahnya dana agak besar sedikit, cuma secara keamanan kita terjamin. Yang buat yang kerja ya ini ya, kadang saya kalau ingat waktu dulu saya bikin, saya pasang pakai habin, kita rantai, kita dongkrak tengah. Bisa kita bayangkan kalau rantai itu sampai putus gimana. Kadang besi yang besarnya gitu bisa terjadi meloncat atau gimana ya. Jadi makanya saya berpikir untuk bikin ini. Dan itu saya di tempat saya, bengkel saya ini sudah puluhan tahun saya menggunakan ini. Alhamdulillah aman, lebih terjamin, cara pengerjaannya lebih mudah. Bagi teman-teman yang suka, saya tunggu subscribe-nya, like-nya, dan ini kalau ada yang ingin menambahkan atau memberikan kritikan atau yang berminat, bisa berikan komentar atau pertanyakan. Saya siap untuk membantu kalau memang diperlukan. Terima kasih video ini, mudahan bisa bermanfaat atau mungkin ya berguna ya. Sekian dulu dengan saya Triyono Suhardi. Saya tunggu kritikan atau mungkin masukan. Ya, demikian video saya. Terima kasih.